Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Fadila Ramadhani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fenomena-fenomena kehidupan yang kemarin sempat kita bahas. Satu yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang meaningfulness dan meaninglessness. Tapi kali ini kita kasih judul lah ya teman-teman ya. Nah, judul kali ini adalah kenapa hidup itu terasa bermakna dan kenapa kehidupan itu juga justru terasa hampa. Nah, teman-teman semuanya pernah gak sih merasa kayak hidup teman-teman itu baik-baik aja, fine-fine aja gitu teman-teman. Nah, seluruh targetnya tercapai, target harian maupun target pekanan dan target bulanan serta target tahunan. Nah, itu semua terlihat sukses. Tapi ada suatu masa dan satu titik ketika semuanya itu tercapai, teman-teman terhenti sejenak dan bertanya, kenapa ya saya melakukan ini semua dan untuk apa saya melakukan ini semua, seperti itu teman-teman. Nah, perasaan-perasaan tersebut itu sangat erat kaitannya dengan konsep yang penting dalam dunia psikologi, yaitu yang pertama adalah konsep meaningfulness dan adanya meaninglessness, seperti itu teman-teman. Nah, untuk dua konsep ini sebelumnya teman-teman udah pernah dengar belum ya? Kalau misalnya belum juga tidak apa-apa, kita akan membahasnya. Mungkin tidak terlalu yang mendalam, tapi mungkin di sini akan kita bahas terkait dengan secara ringkas ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita akan membahas satu persatu, mulai dari meaningfulness. Nah, yang dikatakan dengan meaningfulness ini merupakan kondisi psikologi seseorang yang merasakan bahwa kehidupannya itu penuh arti, penuh makna. Nah, indikatornya itu bahwa seseorang yang berada pada keadaan meaningfulness itu, mereka menjalani hidup itu dengan tujuan yang jelas. Dan yang kedua, mereka menjalani hidup itu selalu memaknai apapun itu, baik yang kejadian yang sedih maupun yang senang, mereka itu akan mengambil hikmah, akan mengambil nilai-nilai yang terselip pada kejadian tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, ada seorang mahasiswa yang tugasnya itu sangat banyak sekali, tapi mereka memandang bahwa tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosennya itu tak lain dan tak bukan hanyalah untuk melatih mereka untuk lebih baik lagi, melatih mereka untuk bisa lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, ada juga kondisi ketika sosok mahasiswa ataupun seorang mahasiswa yang mana mereka itu memiliki agenda yang sangat padat sekali. Mahasiswa tersebut merupakan seorang mahasiswa yang belajar aktif di kelasnya dan juga aktif organisasi. Nah, itu kebayang ya teman-teman ya, ketika organisasi yang biasanya itu adalah rapat dan kegiatan-kegiatan, nah itu mereka harus mengoptimalkan sedemikian rupa. Nah, ketika mereka dihadapkan dengan tugas yang sangat banyak, tugas sekelas maupun tugas di organisasinya, tapi mereka bisa menyeimbangkan, mereka bisa membalanskan antara dua tugas tersebut, dan mereka tidak merasa terbebani. Karena apa? Karena mereka sudah tahu tujuan mereka masuk ke keorganisasian itu ataupun ya dalam perkumpulan itu tak lain dan tak bukan hanyalah untuk mengupgrade diri mereka, menggrow upkan diri mereka, seperti itu teman-teman. Nah, untuk tugas yang di kelas itu merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa terelakkan, seperti itu teman-teman. Nah, itulah contoh dari meaningfulness. Nah, selanjutnya itu adalah meaninglessness. Nah, maksud dari meaninglessness ini adalah mereka itu sudah menjalani banyak sekali aktivitas, tapi mereka itu terasa hampa. Padahal hidup mereka itu ramai teman-teman, tapi mereka itu merasa kesepian. Nah, itu salah satu indikator dari adanya meaninglessness. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa orang banyak mengalami meaninglessness? Nah, dari hasil bacaan-bacaan yang sudah saya baca, itu ternyata ada beberapa faktor erat kaitannya dengan faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di sini kita akan membahas secara umum aja ya teman-teman, tidak dipisah antara faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama itu terjadi ketika teman-teman itu mementingkan ataupun mendahulukan nilai ataupun hasil akhirnya saja gitu, tanpa melihat prosesnya. Nah, pertanyaan kenapa aku melakukan itu terlupakan. Nah, ketika pertanyaan kenapa aku melakukan ini, kenapa ini penting bagiku, itu terlupakan, maka itu akan menjadi salah satu penyebab utama dari terjadinya meaninglessness. Nah, yang kedua, itu teman-teman hidup dengan standarisasi orang lain. Nah, ini erat kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu adanya FOMO itu teman-teman. Nah, kalau misalnya bahasa sekarang itu hidup dengan standarisasi TikTok, gitu teman-teman. Kayak mencari jodoh dengan standarisasi TikTok, mana ada teman-teman. Kalau misalnya standarisasi TikTok itu ya standarisasi TikTok yang kelihatan bagus-bagusnya aja,
pasti teman-teman kalau misalnya mengupload ataupun mempublish, pasti itu yang bagus-bagusnya aja kan, yang jelek-jeleknya pasti teman-teman simpan sendiri seperti itu. Nah, ketika kita terjun kepada real life ataupun kehidupan yang nyata, itu nggak bisa dihitung. Jadi teman-teman harus tahu nih standar teman-teman itu seperti apa, diri teman-teman itu seperti apa, kekurangan teman-teman itu seperti apa, dan kelebihan teman-teman itu seperti apa. Dan kalau misalnya kita kaitkan dengan cari jodoh tadi, itu teman-teman menginginkan kriteria pasangan itu seperti apa, membutuhkan pasangan itu seperti apa, seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Ini erat kaitannya dengan self awareness tadi teman-teman. Ketika teman-teman sudah nggak sadar, ya maksudnya nggak sadar dengan diri teman-teman, memiliki kemampuan, memiliki potensi, teman-teman itu selalu insecure dengan pencapaian orang lain. Nah, itu merupakan faktor dari meaninglessness itu juga. Nah, yang terakhir adalah minimnya ruang bermakna dalam kehidupan. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini teman-teman itu ketika melihat sebuah, gini contoh ringannya, ketika teman-teman ditimpa masalah ataupun ada masalah dalam kehidupan teman-teman langsung menjudge ini masalah, ini problem, itu membuat beban aja dalam hidup saya gitu. Nah, itu merupakan pandangan ataupun pikiran yang sangat salah teman-teman. Karena apa? Ketika masalah itu datang, itu bukan berarti hidup kita berakhir, tapi ini adalah langkah awal dimana kita bisa menata hidup kita kembali, kita bisa merefleksi diri kita kembali, dan ini juga merupakan langkah awal untuk kita membuat strategi. Jadi dengan adanya masalah itu kita bisa lebih kuat, dengan adanya masalah itu kita bisa lebih dewasa, seperti itu teman-teman. Nah, jadi pesan saya bahwa pandanglah masalah itu dari berbagai POV, dari point of view, dari berbagai point of view-nya. Jangan cukup pada masalah itu merupakan beban, jangan teman-teman, karena banyak sekali hikmah dan masalah itu teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman, masalah itu bukan untuk membebani, tetapi masalah itu untuk mewarnai hidup teman-teman dan akan membuat cerita hidup teman-teman lebih menarik lagi. Mungkin untuk sharing pada kesempatan kali ini kita cukupkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.